Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dengar suara saya, Bapak Ibu? Iya, Mohon maaf agak molor sedikit ya, 3 menit dari start yang dijanjikan di awal. Jadi di awal itu rencana jam 7.30, ini baru bisa kita mulai jam 7.33 karena ada suatu hal ya. Insya Allah ini awal pertemuan kita Bapak Ibu ya. Di awal pertemuan kita sebelum kita bahas kupas habis materi pedagogik di simulasi, mohon izin Bapak Ibu menampilkan suatu slide ya yang barusan berapa menit ini baru selesai diolah. Jadi mohon maaf sebentar ya, mohon izin saya nyampaikan slide-nya mana ya, ini dia. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, saya putar dulu. Nah, ini. Ini adalah tampilan saat Bapak Ibu nanti waktu UP ya. Jadi kan di akhir itu ada UKIN sama UP kan. Nah, kalau UKIN itu kan masih ada campur tangan sama dosen sama guru pamung ya. Jadi kalau UP nanti itu sudah by system ya. Jadi tampilan SEB-nya seperti ini, tinggal masukkan nomor peserta, kode validasi, nanti diproses, nanti akan masuk. Kemudian oke. Setelah Bapak Ibu ujian baru nanti akan ada cek kelulusan ya. Hari ini kebetulan alhamdulillah di kelas intensif yang kedua 100% lulus semua Bapak Ibu. Ada 71 peserta yang gabung di dalam situ. Alhamdulillah semuanya lulus semua. Semoga berita ini nanti mengimbas pada Bapak Ibu di grup yang ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga seperti itu. Baik. Ini adalah hasil rekapan kelulusan ya di UP. Jadi rata-rata pertama kali ujian itu yang lulus 50% Bapak Ibu. Jadi kebanyakan rata-ratanya 50% dari seluruh universitas yang ada yang ditetapkan sebagai penyelenggara LPTK ya. Jadi rata-rata 50%. Terutama yang jurusan IPA Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindasari Ardina. Saya berasal dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya mengikuti PPG IPA pada tahun 2021. Kemudian di bulan Desember saya mengikuti ujian UP. Saat itu saya nggak pernah terfikirkan kalau ternyata UP ini begitu membuat saya menderita. Saya belajar sangat semangat di PPG. Saya berpikir pelajaran yang saya dapatkan di PPG itulah yang akan menjadi soal ujian di UP. Ternyata berbeda. Ternyata soal UP itu jauh di luar prediksi saya. Dan saya yang basic saya adalah kimia, saya kurang memahami sekali pelajaran fisika dan tentang pedagogik. Dan saya juga bukan lulusan dari pendidikan, sehingga dua hal itu menjadi momok yang menakutkan buat saya ketika saya melihat hasil kelulusan dan saya tidak lulus, dinyatakan saya tidak lulus, sehingga saya berusaha untuk mempersiapkan diri lagi di bulan Juli, mengikuti kelas juga di kelas sama Pak Tri. Tapi saya tidak mengikutinya secara intensif. Saya belajar ketika ada mereka mengirimkan file, saya lihat. Kadang-kadang saya nggak lihat, saya nggak pernah ikut Google Meet. Nggak ada saya mengikuti terlalu fokus. Dimana dengan pekerjaan saya juga sebagai kepala sekolah,
menghabiskan waktu dan pikiran saya untuk hal lain gitu, sehingga untuk belajar ini saya sama sekali tidak fokus untuk yang kedua. Saya nggak tahu apa tips dan triknya karena saya nggak pernah masuk Google gitu. Kemudian saya hanya membaca, saya kira dengan hanya melihat soal, mengerjakan soal, saya kira saya bisa. Saya menghafal soal nih, menghafal bentuk soal. Ternyata pas ketika saya mengikuti TO, saya mengerjakan soal itu ternyata salah jawabannya. Saya nggak berpikir kenapa salah, orang saya lihat contoh soalnya begitu, harusnya jawabannya begitu. Nah, saya memang mencontoh jawaban. Ternyata itu adalah kesalahan saya yang kedua. Ketika saya ujian Reta Keragu di bulan Juli, kemudian pengumuman, saya dinyatakan tidak lulus. Saya ujian Reta Keragu di bulan Juli, kemudian pengumuman, saya dinyatakan tidak lulus. Itu cukup membuat tanda tanya besar di diri saya. Ada apa dengan saya ini? Kok saya mengerjakan soal seperti itu aja saya bisa salah, saya bisa gagal sampai 2 kali. Nah, ini menjadi pemicu banget buat saya harus lulus. Apa yang salah sama saya? Kemudian saya kembali lagi ke Pak Tri, dan Pak Tri begitu luar biasa membimbing saya, mengarahkan saya, bukan hanya saya, teman-teman semuanya. Karena rasanya ini sudah jatuh yang kedua kalinya, membuat saya tuh drop sekali itu. Saya malu karena saya adalah kepala sekolah, saya tidak memberikan contoh yang baik buat guru-guru saya. Saya tidak memberitahukan kegagalan saya diam saja, saya berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa lulus. Kemudian Pak Tri memberitahukan triknya, saya mengikuti semua apa yang dikatakan Pak Tri. Bahwasanya mengerjakan soal itu harus 84 soal itu harus benar. Kemudian harus mengerjakan dengan cepat dahulu, baru kerjakan yang sulitnya. Maka karena saya adalah orang eksak, saya lebih cepat untuk memahami soal pedagogik, saya pegang pedagogiknya. Kemudian saya suka fisikanya, fisikanya saya memahami, fisika karena hitungan saya suka, saya memahami. Ternyata bukan dihafal jawabannya, tapi dilihat trik memahami soalnya. Saya pahami, saya ikuti, ada simulasi, ada tryout, nilai saya terus beranjak naik, dan itu membuat saya cukup puas. Saya ternyata bisa gitu, saya bisa gitu, dari teman-teman saya bisa, ternyata saya juga bisa gitu. Nah, itu yang membuat saya terus termotivasi. Saya terus perbaiki teknik saya belajar, saya kerjakan setiap hari itu, latihan itu. Walaupun sudah dikerjain, saya terus kerjakan, saya print yang diberikan Pak Tri, saya print, saya ulang lagi, saya kerjakan lagi. Soal hitungan saya ulang lagi, terus saya kerjakan biologi, karena biologi itu saya kurang suka ya, biologi saya kurang suka, dan karena terlalu banyak kata-kata yang membingungkan itu, tapi karena saya harus bisa, saya pahami keywordnya, dan alhamdulillah hari ini Allah ternyata mengabulkan segala doa-doa saya lulus, dan diinfokan sama Pak Tri saya lulus. Saya nggak berani, saya lulus, dan diinfokan sama Pak Tri saya lulus. Saya nggak berani untuk melihat, saya sudah titipkan sama Pak Tri, ini nomor saya, silakan Pak Tri buka. Saya nggak berani buka, dan alhamdulillah ternyata Pak Tri sudah buka, dan saya tidak lihat sama sekali. Ternyata alhamdulillah saya lulus. Ini hadiah buat kedua orang tua saya. Alhamdulillah saya masih bisa memberikan kebahagiaan buat mereka. Setidaknya inilah mungkin pengalaman saya. Teman-teman juga pasti bisa, harus bisa, karena tidak ada keberhasilan itu dari sebuah kegagalan. Jadi teman-teman, ayo bulatkan tekadnya, harus berhasil. Pelajari lagi tadi tipsnya, keywordnya harus bisa. Kemudian perbanyak berdoa pastinya, dan menebar kebaikan. Oke, itu saja teman-teman.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi sekilas ya, sekilas flashback dari testimoni dari yang gelombang kedua, intensif kedua tadi, yang baru hari ini dinyatakan lulus setelah berjuang kurang lebih selama 1 bulan bersama Bikles ya. Selamat datang Bapak Ibu di Bikles. Mari kita berjuang bersama-sama agar yang free stacker yang akan mengikuti UP pertama kali diberikan kemudahan dan kelancaran, serta yang akan mengulang lagi akan diberikan lebih pemahaman dalam konsep. Jadi kita di sini itu intinya adalah belajar bagaimana kita bisa menganalisa soal UP. Kami semua di sini, para mentor yang ada di sini semuanya adalah pernah punya gelar retaker semua Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada yang lulus sekali lulus, tidak ada. Kita semua punya gelar retaker semua. Artinya kita paham bagaimana kondisi psikologi ketika kita berada di bawah seperti apa, sehingga kita bisa merangkul semuanya. Bagaimana kita bisa bangkit bersama-sama dan bisa lebih memahami konsep-konsep soal UP seperti apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai mungkin ada yang disampaikan Bapak Ibu. Ibu Siti Supriyatun, ada yang mau disampaikan? Iya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak, saya kan baru mau akan mengikuti pretest PPG. Apakah nanti tipe soalnya untuk soal pretest PPG sama dengan UP Pak? Ya, baik Ibu. Jadi kemarin yang di gelombang kedua itu juga ada beberapa peserta yang akan mengikuti pretest juga. Alhamdulillah kisi-kisinya sama. Kalau yang di naungan Kemenak kemarin juga ada kenaikan grade ya, ada kenaikan grade karena salah satu analisa data dari Kementerian Agama itu ya, penyebab tidak lulusnya mahasiswa Kementerian Agama yang paling banyak itu adalah soal pretestnya jauh beda sama soal UP, sehingga grade pretestnya dinaikkan. Alhamdulillah kemarin 100% yang ikut pretest bisa lulus Ibu, seperti itu. Jadi kisi-kisinya tetap mengacu pada UKM PPG. Jadi UKM PPG itu sudah menerbitkan kisi-kisinya, kita analisa kisi-kisi itu sama soal di modul itu keluarnya beda Bapak Ibu ya, tidak sama. Jadi kita mengiranya A gitu, ternyata keluar soalnya B gitu ya. Jadi butuh pemahaman konsep yang luar biasa untuk lebih mengenal soal-soal UP seperti itu Ibu. Mungkin gitu Ibu Siti Supriyatun. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu nggak jauh beda dengan Kemendikbud ya Pak ya? Jadi UKM PPG itu di bawah naungan Kemendikbud, Bu. Jadi yang Kemenak itu dapat jatah kuota berapa kuotanya. Artinya mereka ngikut Ibu. Bagaimana sistematisnya, ujiannya dan lain sebagainya seperti itu Ibu. Iya Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Kita langsung masuk ke ini Bapak Ibu. Soal yang akan kita kupas pada malam hari ini. Bu Apri siap Bu Apri? Beliau kita kasih sesuai dengan kemampuan beliau di pedagogik. Jadi bisa menyampaikan keywordnya tentang pedagogik seperti apa. Ini kok jaringan saya aduh. Saya yang terlempar ini? Oke, sudah. Saya di sini. Saya Apriana Harahap. Dengar suara saya kan Pak? Iya Bu. Dengar Pak, Bu. Saya Apriana Harahap. Saya asalnya dari Sumatera Utara ya Bu. Di sini saya bagian pedagogik. Kita lihat langsung ke soal simulasinya ya Bu. Itu di survei nomor 1. Ketika banyak siswa yang melakukan banyak pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang tepat dilakukan oleh guru adalah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu, mereka melanggar tata tertib penggunaan seragam sekolah. Maka yang dilakukan guru banyaknya pelanggaran. A. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman.
Kalau sebagai itu salah. Yang B, memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Porsi kita di soal ini kata kuncinya itu yang dilakukan guru, maka yang tepat B. Kita memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Untuk yang C, kenapa salah? Tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Nah, ya karena banyaknya pelanggaran, berarti banyak siswa yang melanggar tidak memakai seragam sekolah, itu kurang tepat. Yang D, meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa dalam jurnal. Ini bukan langsung ke wali kelas ya, kita porsinya sebagai guru di soal. Yang E, meminta siswa menjelaskan penyebab tidak menggunakan seragam. Yang kenapa kurang tepat? Karena di sini meminta siswa menjelaskan, sedangkan di soal banyak pelanggaran, berarti sudah sering diingatkan pakai seragam soal, maka kurang tepat. Itu maka jawaban nomor 1B. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas Ibu. Jelas ya Bu. Oke, kita lanjutkan ya soal pedagogik ya selanjutnya. Nomor 8 ya Pak? 17. Iya Pak, 17. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia yang Anda ampu. Padahal akhir semester sudah dekat. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah di situ kata kuncinya sebagian besar siswa ya Bu. Ada kata sebagian besar, berarti banyak siswa yang tidak memahami konsep tentang kimia. Maka efektifnya sebagai guru kita adalah yang E, membentuk kelompok belajar bersama. Yang A, membagikan kisi-kisi soal tes akhir semester. Kalau dia membagikan hanya kisi-kisi soal tes akhir semester, mereka kayaknya kurang efektif jika tidak ada yang membimbing mereka dalam kelompok belajar. Kurang efisien, walaupun kita memberi kisi-kisi, biasa anak-anak juga tidak mampu kalau tidak ada diskusinya. Yang B, menjadwalkan pembelajaran tambahan. Ini perlu waktu yang juga cukup banyak, sedangkan di soal waktunya itu sudah sangat dekat, maka kurang tepat. Yang C, mengadakan tutor sebaya di kelas, karena dia jumlahnya besar siswanya, maka lebih efektif dia berkelompok. Yang D, meminta kita belajar lebih giat lagi. Kalau hanya kita minta saja biasa tapi kalau nggak ada tindakannya itu nggak akan berjalan. Maka tepatnya Bapak Ibu. Ibu untuk nomor 17. Ibu mohon maaf, suaranya agak berisik ya. Enggak Bu, saya malah mati mati TV di sini, saya di luar nggak ada suara apa-apa. Bising ya Bu? Oh enggak, tadi seperti suara anak kecil, mohon maaf Ibu. Berarti yang lain tuh yang tadi yang kita tolong peserta yang lain di mute aja. Sudah saya mute tadi, sambung. Mohon maaf. Jadi Bu, dilanjut Bu. Lanjut Bu. 17 deal ya, clear ya. Kak, izin bertanya Ibu Bapak, tadi ada mengadakan tutor sebaya di kelas, tadi penjelasannya agak kurang jelas Ibu. Tadi ada penjelasan nggak ya Ibu? Mohon maaf. Ada tutor sebaya itu kan Bu, dianya mengadakan tutor sebaya. Kalau tutor sebaya berarti kan sekitar 2 orang kan sedikit. Karena di soal itu kata kuncinya sebagian besar siswa. Berarti kan banyak siswa yang tidak paham. Misal satu kelas itu ada 30 siswa, berarti yang tidak paham kan 25, yang paham 5. Berarti kan dia mau mengapakan temannya kan sulit kalau dia tutor sebaya hanya sedikit, dia kan kecil, maka persentasenya kita membuat kelompok belajar bersama, maka tepatnya E. Kecuali sedikit yang tidak memahami, maka bisa teman yang lain membantu dengan tutor sebaya itu Bu. Karena kata kunci di soal dia sebagian besar yang dimerahi Pak Tri itu Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi jelas. Paham ya Bu ya di sini. Bu.
Ada lagi yang mau ditanya, Bu? Paham. Saya Bu, Iya, izin Bu. Silakan Bu. Bu, jadi ini tutor sebaya itu harus ini Bu ya, dalam pengertian lingkup kecil Bu ya. Jadi misalkan hanya ada 4 orang siswa, misalkan itu diajar oleh 1 siswa. Itu kalau tutor sebaya itu tidak bisa apa ya, yang lingkupnya agak lebih besar gitu ya. Misalkan 1 orang atau 2 orang itu bisa mengajari teman satu kelasnya, misalkan gitu Bu. Iya, dalam jumlah sedikit ya. Kalau tutor misalnya yang tidak paham itu misalnya hanya 3 orang, yang lain yang 27 orang misalnya mampu sudah bisa semua kan Bu untuk kimia. Itu bisa kita gunakan tutor sebaya. Tapi karena dalam soal sebagian besar siswa itu kesulitan memahami pelajaran kimia, berarti kan banyak ini ruang lingkupnya yang mau diajar, jadi kan nggak efisien, maka ke E gitu Bu. Oh gitu, iya Bu. Baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya Bu, sama-sama. Kita lanjutkan. Itu nanti kalau soalnya diubah bisa Bu ya? Diubah sebagian besar siswa tuntas dalam pelajaran kimia gitu ya. Nanti langkah alternatifnya jadi tutor sebaya gitu ya. Iya Pak. Ya gitu ya. Oke, baik. Lanjut. Lihat dari banyak sedikitnya jadinya ya Bu ya. Iya Bu, disinilah kita kalau Meet membahasnya kan, jadi kita tahu kunci, jangan sekali-sekali membaca soal menghafal jawaban. Itu yang kami diajari oleh Pak Tri. Kami juga belajar banyak dari Pak Tri di IN1 Bu. Ilmu Pak Tri kami serap. Jadi itulah yang sehingga dalam melihat soalnya kita tahu gitu kuncinya, oh ini kemari. Sekilas itu kita kadang terkecoh memang. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sering berlatih, sering diskusi, seolah nanti lulus ya Bapak Ibu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal amin. Amin. Kita lanjut ya, Bu. Lanjut Bu. Nomor 18. Sekolah Anda memperlakukan dengan ketat peraturan dilarang merokok. Telah tersedia smoke area yang letaknya tersembunyi. Meskipun begitu, masih ada teman guru yang merokok di sembarang tempat. Hal yang Anda lakukan dalam soal disediakan smoke area, sebenarnya sekolah udah nggak boleh ya Bapak Ibu merokok. Bapak Tri ketawa dia. Meskipun begitu, masih ada teman guru yang merokok di sembarang tempat. Maka apa yang kita lakukan sebagai teman guru? Yang A, memotret kejadian dan mengunggah foto tersebut di grup WA agar guru tersebut menyadari kesalahannya. Ini nggak boleh ya Bapak Ibu, kita kan harus saling menghargai rekan sesama guru. Ini namanya mempermalukan di ini ya, itu kita tidak boleh. Sikap kita kan juga sebagai guru ada dalam profesional, sikap guru juga dinilai, maka itu salah. Yang D, melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah atau kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Ini kan masih hasil masalah kecil, merokok lagian pun masih ada, masa sampai ke dinas ya Bapak Ibu. Orang yang nggak disiplin waktu aja, pokoknya ini sangat luar biasa ini tegurannya, itu salah. Yang B. Yang C, menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area yang sudah disediakan di sekolah agar tidak ditiru siswanya. Nah, ini yang lebih tepat. Kita sebagai guru menyarankan atau kita menyampaikan itu kan ada disediakan smoke area, maka tepatnya C. Yang D, menegur dengan tegas guru tersebut menyadari. Kalau kita menegur dengan menyarankan, lebih baik mana ya Bapak Ibu kalau dalam kasus ini? Menyarankan ya, kalau menegur kita kan sesama guru dengan tegas, berarti kan kita kesalahannya tidak merokok di sembarang tempat. Ini kayaknya lebih kurang, sikapnya kurang ini. Yang E, membahas pada rapat Dewan Guru tentang kasus itu agar guru tersebut menyadari kesalahannya. Paling tepat itu C, langsung kita menyarankan karena kan sudah ada tempatnya gitu. Ini kepribadian dalam soal UP Bapak Ibu kan banyak yang masih baru ya, nanti kami kirim apanya ya Pak Tri, kisi-kisinya ya Pak Tri, kisi-kisi UP itu dia terdiri atas kepribadian,
pedagogik tentang teori belajar banyak dan juga tentang PTK Bapak Ibu. Jadi dalam pedagogi itu memang dia kepribadian itu 20 soal dianya. Kalau Rete kan mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu, mungkin udah membaca kisi-kisinya. Kalau orang ibu yang baru mungkin belum pernah membaca kisi-kisi UP, sudah pernah baca Bu? Saya baru dan belum pernah membaca kisi-kisi UP, Ibu. Iya, nanti kami kirim ya Bu ke grup ya, biar ini namanya kepribadian. Di kepribadian itu ada 20 soal, maka tepatnya C. Nah, dan ada yang ditanyakan Bu. Sudah jelas Ibu, terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya Bu. Keywordnya karena tersedia smoke area ya? Iya Pak. Kalau nggak tersedia gimana Bu? Kalau tidak tersedia, menegurlah Pak dengan tegas. Hati-hati ya, karena di sini keywordnya ada smoke area, maka smoke area itu kita lebih ke arah C gitu kan. Kalau seandainya smoke areanya tidak ada, ya kita patuhi peraturan yang ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru yang bapak yang merokok nanti di luar sekolah, jadi begitu. Iya, karena ada smoke areanya ya kan. Ada smoke area. Iya, bandara kan ada smoke areanya, apalagi sekolah mestinya ada Bu. Lanjut Bu. Sekolah biasa nggak ada ya Pak. Lanjut 19. Oke, lanjut 19. Ketika Anda melihat ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan, di sini kita tentang penerapan aturannya kedisiplinan di sekolah. A. Mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus menegakkan kedisiplinan. B. Mengajukan keusulan rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. Itu jawabannya tepat B, karena kata kuncinya ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan. Kata kuncinya ya Bapak Ibu. Maka di situ karena adanya kita sebagai guru yang kita lakukan, tepatnya ke B, mengajukan usulan rapat agar semua berkoordinasi antara pemuka sekolah seperti kepala sekolah, wakil dirapatkan dengan guru, karena kata kuncinya ada ketidaktegasan penegakan aturan kedisiplinan. Kita sesuaikan dengan optionnya. Juga kalau yang C mengajukan usulan secara personal kepada kepala tentang ini enggak tepat ya Bapak Ibu. Yang D meminta bantuan guru yang bertugas untuk menerapkan aturan lebih bagus, itu enggak efisien karena dia tunggal sendiri. Yang E memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru yang lain mengatur. Maka tepatnya adalah B gitu Bu. Ada pertanyaan Ibu, silakan. Sudah jelas Bapak Ibu, terima kasih. Jelas ya. Oke, nomor 20. Memperhatikan kompetensi dasar A. Ini 4.9 ini pengetahuan apa keterampilan Bapak Ibu? Keterampilan. Membuat. Jadi di situ 4.9 membuat karya. Berarti ketika kita membuat, ada kata kuncinya situ membuat ya Bapak Ibu. Kalau ketika kita membuat, berarti ada karya yang kita dihasilkan. Nah itu kata kuncinya. Maka yang tepat dari indikator, jenis penilaian, dan instrumen 3 yang ditanya. Kalau indikatornya berarti karena dia di situ membuat, maka kita cari kunci yang ada kata membuatnya atau menghasilkan. Berarti di situ D, membuat poster. Penilaiannya pasti karena membuat berarti ada produknya, hasilnya. Dan yang instrumennya adalah rubrik. Instrumen itu kan apa yang mau kita nilai itu kan, kalau dia produk kan banyak rubrik yang mau kita isi kan Bapak Ibu. Nah maka tepatnya adalah D gitu. Kalau yang A kenapa dia kurang tepat? Indikatornya menyajikan pengetahuan bahaya rokok. Kalau dia menyajikan, mempresentasikan kalimat keterampilannya ya Bapak Ibu. Kalau 4.9 itu diubah menjadi mempresentasikan, itu bisa jadi menyajikan. Tapi karena kata soalnya minta membuat, terus jenis penilaian pengetahuan itu menyajikan sudah keterampilan ya, jadi salah.
instrumennya tes. Kalau tes itu biasa kognitif, pengetahuan. Berarti salah yang A. Kenapa dia salah yang A? Yang B, indikatornya menelusuri informasi tentang bahaya rokok. Ini berarti dia menelusuri, mencari informasi penilaian produk. Kita nggak akan ada yang dihasilkannya kalau indikatornya menelusuri. Instrumennya Ruby itu makanya salah. Yang C, menyadari bahaya rokok. Kalau menyadari bahaya rokok berarti kalimat keterampilannya itu diubah. Bisa mempresentasikan, itu bisa menyadari indikatornya bahaya rokok, itu bisa tepat dia. Yang E, indikatornya melakukan percobaan bahaya rokok, praktek Rubiknya. Kalau yang E, kenapa melakukan percobaan bahaya rokok? Tidak, karena di situ memang keterampilan, tapi nggak ada produk yang dihasilkan ya, penilaian produknya. Itu makanya tepatnya D, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Paham, Bu. Oke, saya menambahkan Bu Apri, izin menambahkan Iya. sedikit. Jadi Bapak Ibu penilaian ada berapa? Ada 3, Pak. 3 apa aja? Sikap, keterampilan, pengetahuan, Oke. Sekali Bapak Ibu mengajar kan dapat 3 poin itu ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, ada penilaian kognitif kan gitu kan ya. Nah, setiap penilaian itu dia punya clue sendiri-sendiri. Dia punya rubrik yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan di sini saya tulis yang C, afektif. Jadi menyadari bahaya rokok lewat presentasi, dia bisa mempresentasikan secara lugas, secara jelas, secara percaya diri, tanggung jawab, itu masuk ke ranahnya sikap. Makanya sebenarnya bisa pakai angket seperti itu. Kalau ini dia membuat produk, jadi nanti penilaiannya bisa penilaian produk, nanti bisa instrumennya berupa rubrik, jadi seperti itu. Kalau yang E, ini kan penyelidikan, melakukan percobaan berarti penyelidikan, bisa penilaiannya penilaian praktek, nanti bisa rubrik. Cuma kalau kita kembalikan kepada KD-nya, di mana KD-nya itu adalah Oke, saya ambil dulu ya. Oke. Di mana KD-nya di sini adalah membuat karya, berarti kan ada karya. Jadi kalau kita kembali pada soalnya di sini, maka yang lebih tepat adalah yang D karena ada karyanya di situ. Seperti itu Ibu tambahannya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Sedikit agak menyimpang tapi berkaitan dengan penilaian afektif atau sikap, Pak. Saya masih agak bingung selama perkuliahan kalau mengangkat topik minat belajar atau motivasi belajar itu sebenarnya masuk ke ranah penilaian apa ya, Pak? Atau hanya instrumen penelitian aja? Terima kasih. Misalnya Bu, motivasi gitu Bu. Apa Bu? Coba ulang Bu. Jadi gini Bu, kan kalau kita ingin mengukur mengetahui motivasi terus minat belajar siswa, nah itu kita gunakan angket juga. Nah itu apakah juga termasuk angket motivasi dan minat itu, apakah termasuk penilaian afektif atau sikap atau hanya berperan sebagai instrumen penelitian? Itu jujur aja saya masih agak bingung. Bisa ke sikap Bu, bisa ke sikap. Kalau kita siswa itu kan sikap dari kita kegiatan kita mulai awal itu kan sebenarnya kalau guru yang guru yang betul-betul menilai sikap kan kita pasti ada oret-oret kita kan. Jadi pada saat kita merespon misalnya persepsi motivasi kita kan ngasih video ada yang merespon menjawab itu kan biasa kita tandain itu berarti kan anak itu mampu. Jadi pada saat sikapnya kan kita nilai anak ini. Jadi bisa aja sih sebenarnya kita nilai juga ke sikap juga bisa Bu. Dalam dia sudah mengajukan sesuatu, misalnya merespon kita aja dalam menjawab itu saya sudah ke sikap Bu. Ya baik Ibu, terima kasih. Iya, nanti biasa nilai sikap itu kan kita aplikasikan juga ke nilai rapot kan Bu? Iya benar Ibu. Berarti ada sikap, pengetahuan, keterampilan itu nanti kan kita hasil akhirnya ke rapot. Jadi sikap itu kita mulai saat kita sudah masuk di kelas pembelajaran itu langsung kita nilai sikap anak-anak itu. Terima kasih ya Bu. Pak Tri boleh Bu. Kalau yang disampaikan sama Ibu Gita tadi itu saya menangkapnya ke arah Bu, kurikulum merdeka Bu.
Jadi Ya saya agak bingung, Pak. di kurikulum Merdeka itu kan ada penilaian sumatif, ada penilaian formatif, Bu ya. Jadi apa namanya, untuk mengetahui gaya belajar, kemudian capaian di awal anak itu kan kita berikan di awal itu ya, penilaian apa itu namanya itu ya? Di Oh, situ itu ya. tes diagnostik, Pak. Diagnostik, Pak. Diagnostik itu seperti itu. Jadi kan Nah, kalau di IKM memang agak berbeda memang, Pak. seperti itu. Jadi Iya. saya menangkapnya ke arah sana tadi itu. Nah, ini penilaian yang kita ambil di sini penilaian waktu kita di kelas. Jadi kan ada afektif gitu ya, ada psikomotor sama kognitif seperti itu. Mungkin gitu tambahan saya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Ini screen-nya bisa agak dibesarkan sedikit, Bu. Soalnya boleh, agak Bu. ramai. Kelihatan, Bu? Apa itu, Bu? Silakan. Screen-nya. Sudah, Bu? Kasih. Oke. Lanjut. Lanjut. Baik. Lanjut, Bu. 21. Ini nomor 21. Peserta didik dihadapkan pada masalah kurangnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menerapkan teknologi ramah lingkungan. Seperti, kata kuncinya membuat penyaringan air sederhana. Prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis aktivitas sesuai dengan tahapan pada pembelajaran tersebut. Kalau soal yang seperti ini, Bu, kalau ada kata membuat, ingat konsepnya itu ke model PJBL ya, Bu, ada produk yang dihasilkan. Produk. Jika ada kata membuat, kita nggak usah pusing langsung ke produk, karena ada hasil ya, suatu karya anak yang dibuat. Sekarang di IKM malah ini PJBL diterapkan sekarang ya, Bapak Ibu, berkolaborasi antar semua guru mapel malah sekarang. Jadi PJBL ini sudah diterapkan di IKM hampir seluruhnya, ada produk yang dihasilkan. Jadi itu tepatnya ke PJBL ya, Bapak Ibu. Kalau yang grup ini grup belajar investigasi itu kurang tepat dari kunci saya yang diminta. Creative problem solving ini pembelajaran berbasis masalah. Discovery learning, kalau dia discovery learning dia Penemuan konsep. Iya, penguatan konsep ya Bapak Ibu. Baru inquiry dia menentukan suatu inquiry dia menemukan konsep hampir mirip dengan discovery Bapak Ibu. Maka satu dia tepatnya D. Bedanya kalau di inquiry dia selalu ada hipotesa ya Bapak Ibu. Iya, iya ini, Pak. Ini adalah kunci inquiry, selalu ada hipotesa. Kalau ini kuncinya dia membuat penyaringan air, maka jelas PJBL seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak. Iya Bu, boleh Bu, apa yang ditanyakan? Kira-kira bisa kasih contoh nggak Bu? Kalau yang inquiry itu kira-kira yang seperti apa Bu ya? Yang gitu. Inquiry learning. Inquiry misalnya Bu, kan inquiry itu kodenya PPG ya? Oke, saya bantu Bu. Jadi inquiry itu clue-nya selalu kita kasih kesempatan anak-anak itu berhipotesa. Jadi misalkan begini, kalau di dalam kelas kita bawa kita ngajar topiknya misalkan tentang gaya apung ya, gaya apung. Saya bawalah plastisin di sana. Anak-anak, kalau plastisin ini saya masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Tenggelam. Oke, tenggelam, kita coba tenggelam. Terus kalau misalnya bentuknya saya ubah, tenggelam nggak kira-kira? Nah, ini kan kita berikan mereka pernyataan berpikir kritis. Kalau dibentuknya kayak apa Pak? Misalkan kita bentuk sedemikian rupa, ada cekungannya, tenggelam nggak? Ada yang jawab tenggelam, ada yang jawab mengapung, itu pasti ada. Nah, baru kita nanti ke sintak berikutnya. Jadi ada pembuktiannya juga. Jadi kalau inquiry itu selalu diawali dengan hipotesa, Bapak Ibu. Itu inquiry. Terus jadi kalau discovery learning di situ ada sintak-sintaknya juga. Jadi beda, tidak ada hipotesa yang ketika kita menerapkan model discovery learning. Full bagaimana siswa itu bisa membangun konsepnya, bisa menstruktur pengetahuannya, bisa mengonstruksi pengetahuannya, seperti itu Ibu.
bedanya inquiry sama discovery seperti itu. Silakan Ibu. Oh iya ya. Berarti yang inquiry learning itu yang model ini ya Pak, yang eksperimen gitu Pak ya? Tidak harus eksperimen sih Bu, tidak harus eksperimen. Jadi apa ya? Kalau misalkan itu apa kajian ya. Jadi kan dalam kita memberikan materi ke dalam kelas itu kan kita ada model yang kita gunakan Bu. Ada model, ada pendekatan, itu kan pasti kita gunakan. Kita kan menentukan model sama pendekatan itu lihat satu materinya, kompleksitas materi. Yang kedua, kita lihat karakteristik siswanya. Kira-kira siswa ini lebih dominan ke arah mana? Apakah dia lebih dominan ke audiovisual? Apakah dia lebih dominan ke arah kinestatis ataukah yang lainnya? Jadi kita bisa menentukan kira-kira model apa yang kita gunakan. Seperti itu, Ibu. Tapi yang lebih utama adalah materinya, kompleksitas materinya itu. Oh gitu Pak ya. Pak, saya mau tanya satu lagi boleh Pak ya? Ya Bu. Jadi inquiry learning itu salah satu jenis pendekatan berarti Pak ya? Atau model Pak? Model Bu. Oh model Pak ya? Model. Pendekatan itu contohnya scientific gitu. Model pembelajaran Bu. Saya masih ingat karena waktu saya kompre itu ditanya bedanya discovery sama inquiry sama Pak Munzil itu yang dari UM itu. Jadi ada model, ada pendekatan, ada strategi Bapak Ibu ya. Waktu kan sekarang Bapak Ibu sudah PPL berarti kan komprenya sudah selesai kan? Gitu ya. Betul ya? Ya ampun Pak. Nah udah ya udah sudah santai saja kalau seperti itu kan nggak sampai kompre gitu kan. Kalau kompre itu mesti tanya begitu gitu. Silakan Bapak Ibu. Boleh tanya Pak? Iya Bu, silakan Bu. Misalkan kalau dengan contohnya Pak Tri tadi ya, kalau inquiry learning kita pakai materi. Nggak dengar Bu saya Bu. Bu. Sudah Pak? Iya Bu. Oke, misalkan kayak tadi yang inquiry learning kan Pak Tri mencontohkan kita menggunakan materi gaya apung, kemudian kita memancing siswa dengan pertanyaan berpikir kritis sehingga siswa memberikan jawaban-jawabannya yang nantinya kita temukan lewat menemukan Pak Nge. Misalkan kalau dengan materi yang sama, tapi kalau kita pakai modelnya discovery learning, kira-kira nanti model pembelajarannya seperti apa Pak Nge? Soalnya saya masih belum begitu kalau mengkonstruksi pengetahuan itu modelnya seperti apa. Oke. Baik Ibu. Jadi setiap model itu punya sintak-sintaknya Bu ya. Jadi sintaknya di sini kalau yang discovery learning itu yang pertama kita kasih rangsangan Bu. Jadi rangsangan ini kan banyak. Jadi kasih stimulus dulu ke anak-anak. Misalkan kasih tampilan video tentang kapal selam. Kenapa kok kapal selam ini kok bisa mengapung, melayang dan tenggelam? Apa sebabnya? Jadi dikasih tentang mereka kasih stimulus dulu. Ini sintak dari discovery learning. Nah, ketika kita menerapkan model-model tadi yang saya sampaikan tadi, paling tidak semua sintak-sintaknya itu bisa dilalui, bisa diberikan, bisa disampaikan saat pembelajaran Bapak Ibu. Karena nanti saat Bapak Ibu UKIN ya, itu kan disampaikan di situ, Ibu pakai model apa di situ. Kemudian di mana letak model pakai discovery learning, di mana stimulusnya di bagian mananya. Kemudian actionnya di bagian mananya. Jadi kan macam-macam mulai dari pemberian rangsangan, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, sama menarik kesimpulan. Ini adalah sintak dari discovery learning-nya. Kemudian setiap model mesti ada sintak. Jadi kalau inquiry tadi sintaknya jelas Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama hipotesa ya. Kemudian kemudian selama nanti inquiry ya Pak. Apa Bu? Inquiry ya Pak. Ya. Model inquiry identifikasi masalah. Ya. Kemudian merancang percobaan. Merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis sama menyimpulkan Ibu.
Ini kalau yang Iya. sendiri seperti itu. Jadi sintak-sintaknya itu nanti harus jelas Bapak Ibu, di mana letaknya hipotesisnya di bagian mana. Kemudian setelah itu nanti kira-kira di bagian mana ada pembuktiannya seperti itu. Jadi itu tertulis di dalam RPP-nya dan tertuang di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu seperti itu. Gimana Ibu? Masih bingung dengan sintak? Campur Pak. Matur Pak Tri. Oke, siap Ibu. Bapak Ibu yang lain? Lanjut nggih? Lanjut Pak. Oke, baik. Lanjut Pak. Oke. Silakan Mbak Apri. Lanjut ya Bu, 22. Pak Amir sedang merancang pembelajaran dengan KD. KD-nya menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan penggunaan saintifik dan metode eksperimen. Berikut yang paling tepat sebagai apersepsi. Di sini ada saintifik ya Bapak Ibu. Kalau saintifik itu ada tahapannya. Yang pertama mengamati. 5M dia ya kan, menanya, mencoba, menganalisis, dan terakhir dia mengkomunikasikan. Itu tahapan saintifik. Maka dari situ kita diminta kegiatan apersepsi. Dari soal apersepsi itu kan kegiatan awal kita dalam melakukan motivasi menghubungkan kognitif siswa dengan pengalaman barunya. Maka yang tepat dari soal di situ adalah kita mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari karena diminta apersepsi kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang D di situ siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi. Di situ membaca. Kalau saintifik ya kan tahapannya tadi udah dibilang tuh harus mengapakan ya, mengamati yang pertama, maka di kurang tepat. Yang C menjelaskan pengaruh gaya itu juga kurang tepat. Yang D menjelaskan prosedur eksperimen. Kan ditanya apersepsi, masa langsung ke prosedur eksperimen kan nggak mungkin ya Bapak Ibu, maka itu juga tidak tepat. Yang E mendemonstrasikan. Kalau dia mendemonstrasikan bukan saintifik ya Bapak Ibu, itu ke model, dia ke, kalau dia pakai model pembelajaran langsung, kalau dia pakai demonstrasi, tepatnya A. Atau direct, pakai langsung dia. Itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu, sedikit. Ya. Kebetulan hari ini saya PPL aksi 2 dan menggunakan pendekatan saintifik. Namun saya sendiri masih bingung. Iya Bu. Pendekatan saintifik itu kan 5M tadi ya Bu ya. Terus kemudian ini kan ini kegiatan apersepsinya. Nah, yang mau saya tanya ada kan dia mengamati, habis apersepsi baru kita masuk ke mengamati dan menanya. Nah, untuk yang mengamati dan menanya itu apakah kita memberi permasalahan baru, misalnya sama seperti sintak orientasi masalah pada PBL atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kalau kita dalam hal mengamati Bu, kita memberikan misalnya kan, kalau di sini kan gaya. Misalnya kita beri suatu benda, misalnya ada suatu benda atau kita pakai video boleh. Jadi mereka mengamati apa yang kita pikirkan. Kita kalau masalah bedanya di modelnya PBL, dia tidak boleh disamakan. Kalau dia PBL masalah modelnya kan itu ada masalah dalam kehidupan nyata kita ya. Berarti kalau dia memakai saintifik, Ibu harus memberi stimulusnya di awal untuk mengamatinya apa gitu Bu. Sesuaikan dengan materi Ibu gitu. Materi pembelajaran Ibu. Ibu memilih materinya apa? Nah, kebetulan begini Bu, misalnya saya pilih listrik statis. Nah, untuk mengamati menanya, saya menampilkan video terjadinya petir yang menyambar penangkal petir, sama video
balon yang digesekkan ke sweater. Nah, apakah itu termasuk dalam sintaks mengamati dan menanya, Bu? Iya, mereka kan di situ ada proses Ibu penayangan video kan di awal kan, berarti kan mereka mengamati di sini, nanti baru di situ setelah mereka menonton video yang Ibu tampilkan, maka muncullah pertanyaan anak tentang petir, kenapa bisa terjadi petir. Di situ mulailah masuk sintak kedua. Ya bisa juga seperti itu, Bu. Yang menanya itu peserta didik yang menanya, bukan dia yang menanya, Bu, ya? Jangan kita yang nanya. Oke, ya baik Ibu, terima kasih. Iya, Bu. Menambahkan, Bu, yang disampaikan sama Bu Gita tadi, TPACK-nya petir, bener ya? Kan TPACK masuk dalam penilaian juga kan? Oke, menampilkan video. Terus objek realnya pakai apa, Bu? Saya menggunakan simulasi PET, Pak. Jadi saya jadi kan ada yang pakai Jontra voltage itu simulasi yang keluar percikan api itu kan saya analogikan ke petir. Kemudian video yang gesek-gesek balon ke sweater itu yang balon simulasi balon sama sweater itu. Nah, sepanjang tadi PPL saya jadi kepikiran apakah yang saya lakukan itu pada sintaks mengamati dan menanya itu apakah sesuai, dan ternyata memang saya tadi agak sedikit sudah terjawab oleh Ibu Apri. Jadi yang menanya itu harusnya peserta didik, jadi bukan kita. Kalau peserta didiknya itu ya. Kalau peserta didiknya tidak tanya, berarti kita kasih pancingan untuk mereka bisa menanya. Kalau menurut saya, gimana, Pak? Kalau saya pernah listrik statis yang muatan elektron SMA itu saya pakai penggaris, Bu. Jadi TPACK-nya bolehlah pakai penangkal petir yang mereka bisa kasih persepsi. Ternyata begini ya fisika itu ya, boleh paling tidak bisa menarik mereka ke arah fisikanya begitu. Objek realnya saya pakai penggaris sama kertas muatan kan itu kan. Itu Pak, mohon maaf Pak dipotong. Itu Pak, saya itu masih agak rancu antara apersepsi dengan sintaks awal pada setiap tahapan model pembelajaran. Jadi apersepsi itu kan sejatinya mengingat konsep lama untuk masuk ke konsep baru begitu ya Pak? Bisa menghubungkan seperti itu, bisa Bu. Intinya persepsi itu kegiatan untuk menambah konsentrasi siswa dalam materi yang akan kita berikan. Intinya seperti itu aja. Bisa mengaitkan materi yang kemarin dengan materi yang akan datang, atau kasih stimulus atau rangsangan sehingga mereka bisa konsentrasi dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi tadi saya kasih persepsinya penggaris itu Pak. Oh, dibalik begitu. Karena ada dosen sama sendiri. Yang penting ini Bu, skenario pembelajarannya berjalan. Karena ada dosen sama guru pamong itu yang mintanya itu objek realnya apa gitu loh. Jadi diusahakan waktu kita PPL itu membawa objek real, jangan hanya simulasi aja. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kemarin itu saya pakai itu penggaris sama ini untuk menjelaskan medan listrik antar muatan itu. Jadi mereka pakai penggaris gitu ya. Ketika kertasnya itu tertarik, kita biarin aja. Mereka kan lupa ini kok tertarik. Nah, mereka tanya kan akhirnya di situ. Kan kena sudah pendekatan saintifiknya gitu ya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sedikit saya dari kemarin nggak bisa tidur mikir angka itu. Oke, Ibu. Lanjut, Ibu. Ya, Pak, terima kasih banyak. Datangnya 9. Nomor 20. Gak kerasa ya. Oke, baik. Lanjut, Bu. Soal nomor 23, Bu Desi Rahmayani melakukan pembelajaran materi peredaran darah manusia dengan tujuan agar siswanya membedakan, kata kunci di situ ada membedakan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah besar dan kecil berdasarkan
kajian literatur, strategi belajar apa yang paling diterapkan Ibu Desi? Kata kuncinya membedakan ya Bapak Ibu, strateginya untuk membedakan itu paling efektif kalau yang A membuat daftar pertanyaan dan jawaban, kalau A itu membuat daftar pertanyaan itu kurang tepat ya. Karena kita diminta membedakan. Kalau yang B membuat diagram flyer juga tidak tepat. Yang C menggarisbawahi kata-kata penting, kalau ini contohnya tidak tepat, misalnya dengan kata-kata ilmiah, nah itu bisa kita menggarisbawahi kata-kata penting. Kalau yang D membuat tabel perbandingan, nah ini tepatnya ya, karena membedakan. Kata kuncinya jika soal ada membedakan, Bapak Ibu kita membuat tabel perbandingan. Yang E membuat peta pikiran, ini juga kurang tepat. Biasanya itu proses langkah-langkah itu peta pikiran gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak? Silakan. Ibu, saya mau tanya diagram flyer itu yang seperti apa Bu ya? Diagram flyer itu kayak contohnya kayak misalnya kita membuat misalnya kayak bioteknologi kan Bu, itu kan ada prosesnya. Proses misalnya ini ada fermentasinya, itu diagram flyer dianya. Ada proses apanya? Oh gitu, ada alurnya gitu Bu ya, alur cara pembuatan gitu Bu ya. Ya, gitu itu diagram flyer atau nama lainnya diagram alir. Itu dia sama. Ada soal bilang diagram flyer, ada diagram alir. Oke. Ada Terima lagi kasih yang Bu atas penjelasannya. Kalau soal yang membuat daftar pertanyaan itu contohnya seperti apa ya Bu? membuat daftar pertanyaan dan jawaban gitu ya Bu, contohnya. Misalnya kita contohnya itu kalau kayak ke sistem, misalnya kita ambil contoh kalau dalam IPA apa ya, kita ambil materinya membuat daftar pertanyaan dan jawabannya. Misalnya sistem reproduksi apa ya Pak, kita ambil. Hanya ingatan aja Bu. Jadi lebih ke arah apa ya? Definisi deskripsi gitu ya. Jadi nanti arahnya itu mereka bisa bisa menjawab beberapa istilah ya, beberapa pengertian deskripsi yang dimaksud dengan ini apa, terus contohnya apa, prosesnya bagaimana. Jadi kita bisa membuat daftar pertanyaan dan jawaban seperti itu. Iya. Ingatan ya Bu. Ya Bu. Ada lagi Bu? Itu Patri. Ya Bu. Untuk yang membuat daftar pertanyaan dan jawaban ini hampir mirip dengan prinsip SQ3R nggak Pak? Prinsip Metode SQ3. hampir mirip Bu. Kalau di Hampir mirip. G. Yang dikedepankan di SQ3R apa Bu? Ya Bu. Awalnya kita memberikan teks. Setelah itu nanti anak mencari kata-kata yang istilahnya kata-kata penting, kemudian anak tuh disuruh membuat pertanyaan. Hampir mirip kayak itu Pak. Hampir mirip Bu. Cuma di sini lebih ini ya, antara A sama C. Kalau C itu kan lebih ke arah istilah aja tuh Bu. Gitu ya. Nah, kalau yang A itu bukan hanya terbatas pada istilah, tapi juga di situ bisa dijabarkan lebih jauh lagi, lebih luas lagi ke arah prosesnya juga bisa kita ini kan daftar pertanyaan sama jawabannya. Seperti itu aja bedanya. Kalau tadi yang disampaikan sama Ibu kan teknis di pelaksanaan SQ3R-nya itu aja tadi.
Iya, segitigaannya. Di sini kan yang ditanyakan sama yang lainnya perbedaan antara A, B, Halo, C. putus-putus, Pak. Nggih. Di sini yang ditanyakan di sini kan perbedaan antara poin A, B sampai E itu kapan kita menggunakan diagram Fourier, kapan kita menggarisbawahi kata-kata penting, kapan kita membuat tabel perbandingan, dan itu untuk apa seperti itu, Ibu. Oh iya. Jelas, Ibu? Izin Pak. Nggih. Ya, ini Pak. Kira-kira Pak ya ada kata kuncinya nggak Pak untuk kan tadi kalau membedakan itu kan kita bisa membuat tabel perbandingan gitu Pak ya. Kalau untuk membuat peta pikiran Pak, itu kira-kira kata kuncinya apa Pak untuk ini apa namanya untuk soalnya? Kompleksitas materi, Bu. Materinya panjang. Dan Ibu harus dituntut dengan waktunya singkat. Halo Pak? Ya, Bu. Dengar suara saya, Ibu? Halo? Iya, halo? Ya, dengar suara saya, Ibu ya. Jadi, ketika kita membuat min mapping ya, min mapping itu materinya padat, banyak gitu ya. Kemudian kita terbatas dengan alokasi waktu yang ada. Sehingga kita menggunakan min mapping atau peta pikiran seperti itu, Ibu. Oke, untuk ini Pak ya, untuk materi yang luas Pak ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas? Lanjut? Jelas, Pak, lanjut. Oke, baik. Jelas. Silakan, Bu. Iya, lanjut soal 25. 24. Sekolah akan mengadakan lomba cerdas cermat dan Anda mendapatkan tugas menyusun. Tugas tersebut diberikan seminggu sebelum pelaksanaan lomba dan di saat yang sama Anda sedang menyusun soal penilaian tengah semester. Mata pelajaran yang menjadi tugas mengajar. Sebagai guru yang Anda lakukan, ini Bapak Ibu kalau kita dikasih tugas tambahan, kita sebagai guru yang profesional yang sesuai kepribadian kita, maka kita tepatnya membagi waktu dalam melaksanakan tugas sekolah yang diterima. Berarti dua-dua harus kita selesaikan. Kita harus bisa membagi waktunya, itu kata kuncinya. Jika ada pekerjaan tambahan yang ini, berarti optionnya pilih yang bisa kita membagi waktu dalam melaksanakan tugas sekolah yang kita terima, gitu kata kuncinya. Kalau yang A, membentuk tim pembuat soal yang akan dilombakan dengan melibatkan beberapa teman. Di situ di soal kan kuncinya kita ada tugas tambahan buat lomba cerdas cermat dan juga tugas PTS. Berarti kan ada dua tugas. Kalau yang A di situ opsinya nggak tepat karena membentuk tim pembuat soal yang akan dilombakan saja. Kurang tepat. Soal ditanya juga ada soal penilaian tengah semester yang pekerjaan kita, berarti kurang tepat yang A. Yang B menyatakan tidak sanggup, di sini kurang tepat ya, karena mereka tidak mampu dan mengembalikan tugas kepada panitia. Kalau kita dikasih amanah, berarti kita harus, kalau dia guru itu harus kita bisa melakukannya. Yang C menggunakan soal yang sudah tersedia pada bank soal untuk mengurangi beban, itu kurang tepat. Karena dikasih amanah di situ untuk menyusun kembali soal IPA, berarti bukan diambil dari bank soal. Yang D menawarkan kepada guru untuk membuat soal cerdas cermat, ini melemparkan tanggung jawab ya Bapak Ibu, maka kurang tepat D. Maka yang tepatnya adalah E, membagi waktunya dalam melaksanakan tugas sekolah yang diterima. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas. Jelas ya. Jelas, Bu. Siapa yang sering menggunakan bank soal? Saya tadi jawabnya langsung Pak. Oke ya. Oke, nomor 25. Bu Erna Erawati sedang melakukan PTK untuk menguji hipotesis tindakan berikut. Dengan menerapkan pembelajaran IPA, topik organ tubuh pernapasan dengan kooperatif.
tim games turnamen atau TGT, maka aktivitas belajar siswa akan meningkat dengan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, guru sudah membagi kelompok lalu mengatur untuk persiapan ke turnamen. Yang kedua, turnamen pertama tentang struktur dan fungsi organ pernafasan. Yang ketiga, siswa berdiskusi saling berlatih tanya jawab tentang materi. Saat yang keempat, saat turnamen 3 dari 5 meja turnamen tidak berimbang sehingga cepat selesai. Berdasarkan data tersebut yang dilakukan Bu Erna Erawati terkait PTK, dalam PTK Bapak Ibu, ini tugas kita kalau UKIM juga ada PTK, ada best ya Bapak Ibu. PTK itu kan penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu. Apa fungsi PTK? Untuk memperbaiki kualitas kita dari pembelajaran. PTK itu dia ada 2 siklus ya Bapak, boleh lebih, minimal dia 2 siklus ya Bapak Ibu untuk PTK. Minimal 2 siklus, kalau 3 siklus boleh, tapi kalau 1 siklus dia harus kita lanjutkan ke siklus 2 dan tidak boleh mengubah model. Modelnya tetap harus sama. Jadi di situ kata kuncinya, poin yang keempat, saat turnamen 3 dari 5 meja turnamen tidak berimbang, berarti dia tidak sama kecepatan mereka dalam melaksanakan tugas observasinya. Maka apa yang dilakukannya? Maka kita harus yang tepat PTK dilanjutkan ke siklus kedua dengan pengaturan ulang wakil kelompok di meja turnamen. Ada berapa langkah ya Bapak Ibu untuk dalam PTK? Tahapan? Merencanakan, melaksanakan, yang terakhir refleksi, mengamati refleksi. Oke, tahapan PTK itu ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus mengobservasi dulu, mengamati apa yang mau kita lakukan. Observasi pertama kita mungkin menggunakan model sesuatu model, berarti kan kita harus ada observasi pertama, pengamatan. Setelah kita sudah mengamati, baru identifikasi masalah yang pertama, baru kita lanjut melakukan perencanaan ya Bapak Ibu. Nah, disinilah kita merencanakan, kalau ada kata kunci perencanaan, ada membuat RPP, di situ merencanakan RPP, terus pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu ada kita terlibat sebagai menjadi guru model, ada teman yang kita amati atau meminta siswa refleksi. Itu ya Bapak Ibu tahapannya. Saya menambahkan di beberapa literatur, tahapan observasi yang pertama ini ditiadakan. Jadi langsung ke perencanaan, pelaksanaan, observasi sama refleksi. Sengaja di sini saya tulis 2 observasinya biar untuk membedakan apa sih bedanya observasi atau identifikasi masalah yang pertama sama yang ketiga, yang di sini. Kalau yang pertama itu kita sebagai guru modelnya itu yang melakukan, kira-kira kita menggunakan model pendekatan belajar apa kepada anak-anak. Gaya belajarnya seperti apa? Apakah visual, auditori, ataukah kinestatis? Nah, baru kita bisa menentukan. Nanti kita kira-kira menggunakan media seperti apa. Ini baru setelah dari sini kita masuk ke perencanaan. Mulai dari pembuatan instrumen, pembuatan media, perangkat, kemudian rubrik dan lain sebagainya. Saat pelaksanaan, kita sebagai guru model melakukan pembelajaran dan penilaian di sini. Yang melakukan observasi adalah kolaborator. Siapa kolaborator? Kolaborator itu adalah teman sejawat atau yang kita mintai untuk melakukan penilaian selama pelaksanaan berlangsung. Baru refleksi. Refleksi itu adalah penyampaian temuan-temuan dari para kolaborator pada kita sebagai guru model. Kurangnya di mana? Itu adalah tahapan-tahapan dari PTK. Silakan Bapak Ibu kalau ditanyakan. Jelas Ibu? Izin Bu. Ya Bu. Bu, ini Bu ya, masih terkait masalah PTK Bu.
Ah, Iya Bu. Nah, ini jadi kan ini Bu ya, kalau yang tadi kan jawabannya A, PTK dilanjutkan ke siklus kedua dengan pengaturan ulang wakil kelompok di meja turnamen. Nah, ini Bu untuk siklus kedua PTK ini berarti kita mengajar dengan apa namanya dengan model yang sama, tapi sudah ada apa namanya sudah ada bagian-bagian sedikit masalah yang di tahap pertama, yang di siklus pertama yang Iya. kita itu mengajarnya materi yang berbeda Bu ya, atau maksud saya misalkan Bu ya tentang sistem pencernaan, kan sistem pencernaan itu kan banyak Bu, ada submaterinya kan, ada tentang makanan, ada sama kesehatan Bu ya, kesehatan organ sistem pencernaan. Nah itu misalkan siklus pertama kita ngajarnya tentang kandungan nutrisi makanan, terus untuk melanjutkan ke siklus kedua apakah tetap mengajar yang apa namanya yang sama Bu dengan siklus pertama, atau bisa melanjutkan ke materi selanjutnya Bu, ke apa sub materi selanjutnya gitu. Oke, saya bantu jawab Bu. Jadi ketika kita melaksanakan PTK, ada tahap yang ke terakhir refleksi. Jadi refleksi itu merupakan perbaikan atau apa namanya masukan dari para kolaborator terhadap pelaksanaan yang pertama kali kita lakukan, di mana kurangnya di situ. Nah, di yang kedua kita memperbaiki dari masukan para kolaborator, seperti itu Ibu. Artinya ketika Ibu melaksanakan PTK pertama kali, Ibu nggak bisa nanti pertemuan berikutnya saya langsung lanjut ke materi berikutnya, karena di situ kan ada refleksinya. Tujuan dari tahap berikutnya itu adalah memperbaiki kekurangan dan melaksanakan masukan dari beberapa kolaborator. Seperti itu Ibu. Silakan Ibu. Berarti harus ini Pak ya, harus di siklus kedua itu harus mengulang materi yang sama Pak ya, dengan intinya kita melaksanakan perbaikan dari pelaksanaan PTK yang pertama. Intinya begitu Ibu. Jadi materinya ya harus tetap sama kan? Kita kan mau melihat apa perubahan dari yang kita lakukan di siklus 1 dengan siklus kedua gitu Bu. Menambahkan dari yang jadi karena kan konsepnya kedua jadi masih rendah di materi pencernaan yang di makanan apa kan. Berarti itu kita ulang lagi sampai mereka ada perubahan signifikan gitu Bu. Misalnya siklus kedua masih kita mau siklus ketiga cepat boleh. Oh iya, baik. Terima kasih Bu, karena saya tuh masih bingung Bu tentang PTK ini, apakah di siklus keduanya tuh diulang dengan materi yang sama atau bisa melanjutkan apa namanya melanjutkan submateri berikutnya kan, karena terkait dengan penilaian Bu ya, dan juga terkait dengan penilaian karena takutnya kan kalau misalkan di submateri awal misalkan nilainya itu kecil misalkan ya, kecil itu mungkin karena ini apa namanya karena tingkat kesukaran materinya juga memang besar misalkan Bu ya. Nah terus nanti kalau misalkan kita lanjut ke submateri yang kedua, misalkan tingkat kesukarannya tuh agak lebih mudah gitu Bu ya. Jadi wajar gitu Bu ya kalau misalkan nilainya memang besar. Jadi untuk PTK ini memang harus materi yang sama Bu ya dengan siklus yang pertama. Dengan materi izin menambahkan Bu Ana. Silakan. Halo. Ini yang melatar belakangi PTK itu kan karena nilai siswa itu tidak tuntas di materi tertentu. Jadi memang di materi itu yang akan kita PTK kan. Gitu Bu. Jadi kita kan memang sudah tahu kalau memang pada materi itu anak itu memang banyak yang tidak tuntas, maka itu yang kita jadikan PTK. Demikian Bu Ana. Terima kasih. Oke Bu Gina, terima kasih. Oke. Izin bertanya, itu terdiri dari 2 pertemuan, betul ya Pak? Apa Bu? Ulangi Bu. Izin bertanya, satu siklus PTK itu terdiri dari 2 pertemuan, betul begitu ya Pak Bu? Dia siklus Bu. Dia mempersiklus siklus itu, misalnya Ibu mau siklus itu siklus 1.
Misalnya siklus 1 kan Ibu buat berapa hari dalam PTK. Nanti kalau seandainya siklus 1 kan kita lanjut siklus 2, dia per siklus, Bu. Ya, satu siklus itu terdiri dari berapa pertemuan Ibu Bapak, atau sebutan satu siklus itu menggambarkan apa? Apakah benar satu siklus itu minimal 2 pertemuan, atau satu siklus itu sama dengan satu pertemuan, begitu Pak, Bu? Mungkin yang dimaksud satu siklus itu Pak, kayak model. Jadi kalau kita pakai modelnya SCAD, berarti dalam sekali SCAD itu satu siklus modelnya. Berarti satu pertemuan gitu ya Bu ya. Jadi satu siklus itu sama dengan satu pertemuan, kira-kira begitu ya? Hampir sama seperti itu Ibu. Jadi intinya poin-poin PTK itu tadi kalau kita mengangkat kembali tentang PTK, ada tahapan observasi sampai dengan refleksi. Yang pertama tadi yang disampaikan, apakah bisa lanjut ke materi berikutnya? Kalau memang yang disampaikan demikian, berarti tahap refleksi tidak ada. Kenapa? Karena PTK-nya kita jalankan sendiri, tidak pakai kolaborator. Nah, jadi kan PTK itu harus pakai kolaborator. Nanti kita di tahap refleksi itu ada perbaikan-perbaikan yang sekiranya itu bisa untuk kita tindak lanjuti di siklus yang kedua. Kapan siklus yang kedua? Berapa lama siklus yang pertama? Idealnya siklus pertama itu sekali pertemuan, waktu kita gunakan untuk menganalisa di pertemuan pertama tadi itu kurangnya di mana, seperti itu. Nanti kalau satu pertemuan itu satu siklus apakah bisa 2 pertemuan? Bisa, cuma nanti kita ini terkat nanti seperti itu di analisa di pertemuan yang pertamanya begitu. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, Bu, terima kasih. Ya, Bu. Udah selesai Bapak Ibu ya. Udah jam 9. Sudah selesai dah. Udah hampir jam 9 Pak. Kita habiskan. Masih ada 10 menit Bu Ana. Bilangnya sampai habis. Makin malam makin seru. Oke, lanjut Bu, lanjut dulu. Lanjut 26. Pak Ferry melakukan pembelajaran IPA dengan materi zat adiktif. Di awal pembelajaran banyak siswa yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan. Pertanyaan berikut ini yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inferi terstruktur. Ingat Bapak Ibu, kalau soal ini inferi terstruktur memang ada di kisi-kisi IPA. Kalau dia inferi terstruktur berarti ada proses dalam pembuatannya ya Bapak Ibu, karena dia terstruktur. Maka ada proses yang dilakukan. Maka di sini yang A, bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat adiktif pada rokok. Kalau ini kenapa dia kurang tepat? Kalau kita mau mengidentifikasi kandungan zat adiktif pada rokok itu kurang efisien. Biasanya kan kalau di SMA pakai pakai kapas ya Bapak Ibu, itu kurang efektif kita dalam melihat kandungan, identifikasi kandungannya. Kita tidak nampak, cuma hanya menerka-nerka aja kan ada nikotinnya ini, maka itu kurang tepat. Yang A, bagaimana proses pembuatan minuman yang mengandung alkohol. Nah, ini kita lebih bisa kadarnya kan ada. Untuk membuat minuman yang beralkohol itu berarti ada struktur kadar yang harus kita apakan, maka itu dia tepatnya B. Kalau C, bagaimana perbedaan antara perokok aktif dan pasif, ini hanya penjelasan aja, nggak ada proses inferi strukturnya. Yang D, bagaimana tindakan yang tepat untuk menanggulangi kecanduan rokok, ini juga tidak tepat. Ya, E, mengapa rokok dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya, ini tidak ada strukturnya ya Bapak Ibu, maka yang tepat adalah B. Silakan. Ada yang mau ditanya? Bu? Jelas Bapak Ibu? Jelas Ibu, jelas Bapak Ibu, mungkin bisa lanjut. Lanjut ya. Nomor 27 Bu. 27, di masa depan keterampilan berbagi tugas mengerjakan tugas sesuai kesepakatan.
dan memenuhi kesepakatan sesuai dengan sangat diperlukan tujuan pembelajaran yang paling sesuai. Di situ kata kuncinya berbagi tugas ya Bapak Ibu. Keterampilan berbagi tugas berarti ada kerjasama. Berbagi tugas berarti ada kooperatif, kerjasama itu modelnya namanya kooperatif. Maka kalau yang A diberikan daftar tanaman dan daftar cara pertemuan. Siswa dapat memasangnya kedua daftar tersebut. Di sini kata kuncinya keterampilan berbagi itu kurang tepat. Yang B diberi kesempatan membaca materi tentang perkembangbiakan, siswa dapat membuat mapping, berarti ini kurang tepat. C diberikan permasalahan, perlunya memperbanyak tanaman, siswa dapat memecahkan masalah, berarti ini ke PBL ya, kurang tepat. Yang D diberikan kesempatan bekerja sama kooperatif, karena kata kuncinya ada keterampilan berbagi tugas, maka D yang tepat. Yang E diberikan kesempatan praktikum, siswa dapat menyelidiki perkembangbiakan praktikum dianya dengan mencangkok. Kurang tepat ke materinya tentang kesepakatan. Silakan Bapak Ibu, maka D. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mboten, Pak. Jelas nggih, karena keywordnya berbagi tugas, kita langsung cari yang yang berbagi gitu aja. Ya, simpel. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Nggih, Pak. Ya, jadi nggak terasa 1 jam lebih ya. Jadi intinya itu gini Bapak Ibu, kalau nanti kita mulai jam 7:30, paling tidak Bapak Ibu nanti mulainya gabung jam 7:30 kurang ya. Jadi kalau nanti udah 7:30 mau masuk, kita udah jalan kayak tadi, nggak mungkin saya meng-admit di cut videonya, nggak mungkin. Jadi tujuannya di awal memang kita kasih ini apa namanya motivasi seperti itu, dengan harapan nanti bisa menjadi gambaran atau penyemangat buat kita semua dalam berproses di dalam UP seperti itu. Tujuannya kayak gitu. Jadi kalau nanti udah telat kemudian minta gabung, mohon ditunggu pasti kita masih kita admit seperti itu. Mungkin untuk malam hari ini terima kasih Bu Apriana sudah menjadi narasumber untuk pedagogik. Besok kita gamit lagi, ketemu dengan materi fisika. Saran saya siapkan minuman yang hangat-hangat Bapak Ibu ya. Kemudian siapkan snack juga ya, biar nggak puyeng. Karena beda ya. Kalau yang pedagogik itu mungkin kita bisa ini apa bernalar gitu ya. Kalau besok kita yang kaitannya sama hitung-hitungan eksak seperti itu, yang basicnya biologi terkadang puyeng kayak gitu ya, saran saya begitu, siapkan yang hangat-hangat saja untuk bisa menghidupkan ini ya saraf-sarafnya biar nggak tegang gitu ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya Bapak Ibu ya, ada pertanyaan? Mboten, Pak. Oke, Kalau mulai lebih awal nggak bisa ya Pak? saya menyesuaikan ini Bu, menyesuaikan narasumbernya Bu. Kalau saya siap Bapak. kalau saya pribadi tadi jam 7 oke, nggak ada masalah. Jadi biasanya memang kita mulai jam 7. Mungkin karena Bu Apriana ini punya baby kecil jadi masih belum bisa jam segitu, ya sudah saya sesuaikan seperti itu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, saya ada Bapak Ibu. Ya. Siapa? Oke, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam.